Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi yang sangat penting tentunya, yaitu terkait dengan bantuan BPNT yang tidak cair, bahkan tidak cairnya ini mulai bulan Januari tahun 2021 kemarin. Ini dia solusinya biar bisa cair lagi. Sahabat itu, kira-kira solusinya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang informasi yang sangat penting tentunya terkait dengan bantuan BPNT yang tidak cair, bahkan tidak cairnya itu mulai bulan Januari tahun 2021 kemarin sahabat YouTube. Ini dia solusinya biar bisa cair lagi. Sahabat itu, mungkin dari keluarga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau program kartu sembako, ini banyak sekali yang bingung ketika si KPM ini menggesek kartu KKS-nya di e-warung ataupun agen untuk mengambil bantuannya, ternyata saldonya nol. Atau bahkan digesek ini tidak bisa. Nah, bagaimana solusinya? Sahabat YouTube, video ini saya dedikasikan kepada para sahabat YouTube semua yang bertanya di kolom komentar di video saya sebelum-sebelumnya terkait dengan bantuan BPNT yang tidak cair dari bulan Maret, dari bulan Januari, ataupun di bulan ini digesek tidak ada saldonya. Sahabat YouTube, ini saya sudah merangkum beberapa yang akan saya sampaikan di dalam video ini ya sahabat YouTube. Oke, jadi ada beberapa langkah-langkah supaya sahabat YouTube ini bisa memastikan, karena bantuan BPNT yang tidak cair atau saldonya nol ini sebenarnya permasalahan yang kompleks sahabat YouTube. Jadi kita harus mencari permasalahan tidak cairnya atau permasalahan saldo nolnya ini karena apa. Ketika sudah ketemu permasalahannya, baru kita bisa mengetahui apakah bantuan sahabat YouTube semua ini bisa cair kembali atau tidak. Jadi untuk mengetahui solusinya seperti apa, maka kita harus mencari dulu permasalahannya itu karena apa tidak cairnya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, solusi pertama ketika sahabat YouTube keluarga penerima manfaat BPNT ini ketika menggesek kartu KKS-nya ini tidak cair atau nol saldonya ataupun tidak bisa digesek, solusi pertama adalah laporkan ke pendamping BSP, bantuan sosial pangan. Siapa pendampingnya? Pendampingnya adalah TKSK ya sahabat itu, perlu diingat pendampingnya adalah pendamping TKSK, bukan pendamping PKH sahabat itu. Jadi ada jalurnya sendiri-sendiri ya, karena untuk bantuan BPNT itu dikeluarkan oleh Dirjen PFM, Penanganan Fakir Miskin, sedangkan PKH itu yang mengeluarkan adalah dari Dirjen Linjamsos, Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga sahabat itu ya. Nah, solusi pertama, laporkan ke pendamping BSP atau TKSK-nya. Nanti pendamping BSP atau TKSK-nya ini akan meneruskan secara berjenjang ke kordanya. Jadi di masing-masing kabupaten atau kota itu ada korda, koordinator daerah, yang nanti akan diteruskan ke korwilnya sehingga nanti berjenjang sampai ke pusat, ke Dirjen PFM sahabat itu ya. Nah, ketika sahabat itu nanti lapor ke pendamping TKSK atau pendamping BSP, nanti oleh pendamping TKSK atau pendamping BSP ini akan dicek nama sahabat YouTube ini masuk atau tidak di data bayar atau di SP2D penyaluran bantuan BPNT di bulan tersebut sahabat YouTube ya. Jadi harus dicek dulu di data bayar ada atau tidak. Nah, ketika dicek ya sahabat YouTube, ketika dicek di data bayar ternyata ada nama sahabat YouTube semua, namun ketika digesek kok tidak bisa, ada kemungkinan kartu sahabat YouTube semua itu adalah kartu pengganti dari kartu awal dari kartu aslinya.
Mungkin kartu aslinya itu rusak atau hilang, sehingga diganti dengan kartu KKS pengganti yang baru, sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, kalau seperti itu, supaya bisa digunakan kembali kartu KKS yang baru tadi, maka harus disetting dulu kartu atau bantuan e-walletnya. Jadi harus disetting e-walletnya terlebih dahulu oleh pihak bank penyalur, sahabat YouTube. Maka solusinya sahabat YouTube harus lapor ke pihak bank penyalur. Silakan datang ke bank penyalur membawa kartu KKS-nya dan bukti identitas, yaitu KTP, NIK ya sahabat YouTube, NIK, kartu KTP itu yang asli. Silakan bawa ke bank penyalur, sampaikan permasalahannya bahwasanya ini adalah kartu pengganti dan tidak bisa digesek untuk mengambil bantuan BPNT. Padahal di data bayar itu ada namanya. Nah, nanti oleh pihak bank penyalur akan disetting e-walletnya, sahabat YouTube. Biasanya setting e-wallet ini minimal membutuhkan waktu 3 bulan setelah kartu KKS baru itu diterbitkan, sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Nah, ketika sahabat YouTube sudah melakukan cara itu, namun masih tetap belum bisa digunakan untuk mengambil bantuan BPNT, solusinya silakan ulangi langkah tersebut. Silakan lapor lagi ke pihak bank penyalur, sahabat YouTube. Mungkin dari pihak bank penyalur, mungkin karena banyak sekali antrian pengaduan yang harus diproses, maka pengaduan sahabat YouTube ini mungkin masih belum diproses, sehingga harus diulangi, dilaporkan lagi, sahabat YouTube. Jadi itu kemungkinan yang pertama. Ketika dicek di data bayar, ada nama sahabat YouTube semua, namun tidak bisa diambil. Ya, karena mungkin kartunya belum disetting e-walletnya. Kemudian yang kedua, sahabat YouTube, apabila dicek di data bayar, ternyata nama sahabat YouTube ini tidak ada. Nah, bagaimana kalau tidak ada di data bayar tersebut nama sahabat YouTube semua? Ada dua kemungkinan, sahabat YouTube. Kemungkinan yang pertama ya, sudah tidak aktif sebagai penerima bantuan BPNT. Nah, kenapa kok tidak aktif sebagai penerima BPNT? Kok tidak ada pemberitahuan, sahabat YouTube? Nah, sahabat YouTube, ada dua hal yang menyebabkan sahabat YouTube ini sudah tidak aktif menjadi penerima BPNT. Yang pertama, karena rekening sahabat YouTube semua ini sudah diblokir oleh pusat ya, sudah dinonaktifkan. Karena apa? Karena ada bantuan BPNT yang tidak diambil oleh sahabat YouTube sampai dengan batas waktu maksimal pengambilan, yaitu 90 hari. Ya, jadi bantuan BPNT itu batas waktu pengambilannya adalah 90 hari. Ketika lewat dari 90 hari, kartu KKS sahabat YouTube semua, rekeningnya itu akan diblokir, akan dinonaktifkan oleh pusat, oleh kementerian, karena dianggap sebagai rekening pasif. Dianggap sahabat YouTube ini sudah tidak butuh dengan bantuan BPNT tersebut, sehingga diblokir sahabat YouTube ya. Kemudian yang menyebabkan tidak aktif lagi di bantuan BPNT yang kedua, sudah keluar dari DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, dikarenakan sahabat YouTube ini termasuk keluarga yang sudah mampu ataupun sudah sejahtera, sahabat YouTube. Jadi dikeluarkan dari DTKS, karena DTKS ini kan memang untuk keluarga yang prasejahtera, keluarga yang kurang mampu, sahabat YouTube ya. Nah, sahabat itu banyak sekali di awal bulan Januari itu penerima BPNT yang dinonaktifkan dari kepesertaan BPNT. Namun insya Allah pada bulan Maret atau April ya, itu ada surat lagi dari kementerian bahwasanya setiap daerah itu berhak mengusulkan nama-nama yang telah dinonaktifkan ini untuk kembali menerima bantuan BPNT. Di cross check dulu, ketika yang bersangkutan yang dinonaktifkan ini memang masih layak untuk dapat bantuan BPNT, maka diusulkan untuk dapat lagi. Namun apabila di cross check ternyata sudah tidak layak, sudah mampu, ya sudah mungkin meninggal, tidak ditemukan, tidak ada ahli warisnya, maka ini dinonaktifkan. Jadi memang tidak didapatkan lagi bantuan BPNT ini, sahabat YouTube ya. Insya Allah pada bulan Maret atau bulan April itu ada. Nah, untuk yang sudah tidak aktif sebagai penerima BPNT ini, ya tidak bisa cair karena memang sudah keluar dari kepesertaan bantuan BPNT. Namun untuk yang bulan Maret ataupun bulan April kemarin yang masih diusulkan ulang oleh pemerintah daerahnya,
itu ada kemungkinan bisa cair lagi sahabat YouTube. Dan itu memang sudah ada buktinya, insya Allah yang dinonaktifkan itu dicairkan kembali. Di antaranya adalah penerima bantuan PKH yang sudah keluar dari peserta bantuan PKH karena graduasi alamiah, karena memang sudah tidak memiliki komponen PKH, itu sempat diberikan lagi bantuan BPNT-nya sahabat YouTube ya. Kemungkinan berikutnya kenapa nama sahabat YouTube semua ini tidak ada di data bayar, karena kemungkinan data sahabat YouTube semua ini masih menunggu proses di SK-kan di dalam data bayar tersebut. Hal tersebut dikarenakan, kenapa masih menunggu? Dikarenakan data sahabat YouTube semua di DTKS-nya ini masih anomali. Ya sahabat YouTube, anomali ini bisa dikarenakan data DTKS-nya ini masih belum padan dengan Dukcapil. Yang kedua, kemungkinan karena DTKS-nya ini nick-nya ganda sahabat YouTube. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya ya harus dilakukan perbaikan data DTKS-nya. Kemudian dipadankan dengan Dukcapil. Kemudian Dukcapil daerah ini juga harus sinkron dengan Dukcapil pusat. Nah, ketika sahabat YouTube semua data DTKS ini sudah beres diperbaiki, maka nama sahabat YouTube semua ini akan siap masuk di data bayar. Nah, ketika sudah masuk di data bayar, insya Allah bisa cair bantuannya sahabat YouTube. Makanya jangan heran di bulan ini ada yang bantuan ini rapel sampai 7 bulan. Jadi terhitung mulai bulan Januari ini tidak cair. Ada yang rapel sampai 5 bulan. Ini terhitung mulai dari bulan Maret ini juga tidak cair. Nah, kenapa bisa cair rapel sampai saat ini? Karena mungkin dulu waktu peng-SK-an, ya, data sahabat YouTube semua ini masih proses pemadanan data, bisa juga. Atau mungkin proses setting e-walletnya baru diproses saat ini oleh pihak bank penyalur, juga bisa seperti itu sahabat YouTube. Jadi solusinya sahabat YouTube adalah lapor ke pendamping TKSK-nya. Untuk mengetahui data sahabat YouTube semua ini di DTKS-nya ini masih belum padan atau tidak, bermasalah atau tidak, bisa cek ke operator 6NG yang ada di masing-masing desa atau kelurahan sahabat YouTube semua. Oke sahabat YouTube, itu informasi penting hari ini. Jadi semoga informasi ini bisa ditangkap ya oleh sahabat YouTube semua. Pada intinya, yang masih belum cair mulai dari bulan Januari hingga saat ini sahabat YouTube ya, maka harus dicari dulu permasalahannya apa. Jika permasalahannya ini memang karena memang sudah keluar nonaktif dari kepesertaan BPNT, ya tidak bisa cair lagi. Namun apabila tidak cairnya ini karena permasalahan data yang masih proses pemadanan, ataupun yang karena kartu KKS-nya ini masih belum disetting e-walletnya, insya Allah bantuannya masih bisa dicairkan kembali sahabat YouTube. Dan untuk menyelesaikan proses pemadanan data, untuk menyelesaikan proses setting e-wallet, di video tadi sudah saya sampaikan, silakan diikuti ya sahabat YouTube untuk bisa cair kembali bantuan BPNT-nya. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya. Aktifkan notifikasi loncengnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.